Coba Anda bayangkan, Anda sejalur perairan kecil di peta dunia yang mungkin sering kita lewati begitu saja. Tapi, jalur sempit ini ternyata punya kekuatan yang luar biasa besar buat ekonomi global kita. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tempat itu, Selat Hormuz. Begini, jangan anggap ini cuma sekedar jalur pelayaran biasa ya. Ini lebih mirip arteri utama planet kita, pembuluh darah yang memompa energi ke seluruh dunia. Jadi, apapun yang terjadi di sini, sekecil apapun, percayalah, efeknya akan terasa di mana-mana. Dan ini yang bikin deg-degan. Di titik paling sempitnya, lebar selat ini cuma 33 kilometer. Jarak yang super pendek ini justru menciptakan kerentanan yang luar biasa. Ibaratnya, stabilitas ekonomi dunia kita ini dipertaruhkan setiap hari di sebuah jalur semacet ini. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih lokasi yang satu ini bisa sepenting itu? Kenapa selat ini dapat julukan titik sumbat paling krusial? Nah, yuk kita bedah lebih dalam. Dalam istilah teknis, ini namanya choke point atau titik sumbat. Dan Selat Hormuz ini bisa dibilang adalah rajanya choke point. Kenapa? Jawabannya simple. Karena ini adalah satu-satunya gerbang laut dari Teluk Persia ke Lautan Lepas. Nggak ada jalan tikus, nggak ada jalan lain. Biar lebih kebayang, coba deh pikirin ini kayak jalan tol. Tapi jalan tol ini harus menampung lalu lintas paling padat di dunia. Dan cuma punya 2 lajur. Malah jalur navigasi yang beneran bisa dipakai itu lebih sempit lagi. Cuma 2 koridor selebar 3 kilometer. Satu buat masuk, satu buat keluar. Kebayangkan padatnya. Dan volume yang lewat sini tuh bukan main-main. Kita ngomongin soal hampir 20% pasokan minyak mentah dunia. Sepertiga dari ekspor gas alam cair atau LNG global. Plus, 1/5 perdagangan LPG. Kalau mau diangkakan, itu artinya lebih dari 2,5 miliar liter minyak lewat selat ini setiap hari. Terus, siapa aja yang nasibnya paling bergantung sama selat ini? Nah, dari sisi eksportir, negara kayak Kuwait, Irak, dan Qatar itu hampir 100% bergantung sama jalur ini. Sementara dari sisi importir, raksasa-raksasa ekonomi Asia kayak Tiongkok, Jepang, dan India, mereka bakal jadi yang pertama dan paling keras merasakan dampaknya kalau sampai ada masalah. Ketergantungan sebesar ini tentu saja menciptakan ketegangan geopolitik yang nggak main-main. Sekarang, mari kita lihat 2 pemain utama yang perannya sangat menentukan stabilitas di selat yang super genting ini. Nah, ini dia inti permasalahannya. Di satu sisi, ada Iran. Kita sebut saja sang pengawas gerbang. Secara geografis, mereka ini menguasai seluruh pesisir utara selat. Yang artinya, mereka punya kemampuan buat mengganggu lalu lintas kapan saja. Ini jadi kartu truf politik mereka. Di sisi lain, ada Amerika Serikat, sang penjaga. Dengan armada kelimanya, misinya jelas, menjamin kebebasan navigasi untuk perdagangan dunia. Jadi, ini pertarungan klasik antara kekuatan geografi melawan kekuatan militer. Dan ancaman dari Iran ini bukan cuma gertak sambal loh. Dengerin deh kutipan dari tahun 2011 ini. Tidak setetes pun minyak akan melewati Selat Hormuz. Cuma dengan kata-kata itu saja, harga minyak dunia langsung melonjak. Ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar global terhadap stabilitas di Hormuz. Dan ancaman-ancaman kayak tadi, itu bukan sekedar retorika kosong. Sejarah udah membuktikan kalau ketegangan di sini tuh sering banget memanas dan jadi insiden nyata yang bikin seluruh dunia heboh. Sejarahnya bicara sendiri. Dulu ada perang tanker di tahun 80-an di mana ratusan kapal diserang. Terus ada ancaman penutupan di tahun 2012 yang bikin pasar panik. Dan yang belum lama ini, serangan-serangan misterius ke kapal tanker di tahun 2019. Tiap insiden ini jadi pengingat betapa rapuhnya keamanan di wilayah ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Kalau sampai selat ini ditutup atau terganggu, emangnya nggak ada jalan lain? Nggak ada rencana B? Gitu. Yuk kita lihat datanya. Jadi gimana alternatifnya? Memang ada beberapa jalur pipa, misalnya Petroleum punya Arab Saudi. Tapi masalahnya, kalaupun kapasitas semua pipa ini digabung, jumlahnya bahkan nggak sampai setengah dari volume yang biasanya lewat Hormuz setiap hari. Jelas, ini sama sekali nggak cukup. Analogi ini pas banget sih. Alternatif yang ada itu ibarat kita coba memadamkan kebakaran hutan cuma pakai seember air. Nggak akan banyak membantu. Dan buat negara seperti Kuwait dan Qatar situasinya lebih parah lagi. Buat mereka secara praktis nggak ada alternatif sama sekali. Mereka benar-benar terkunci. Oh, dan ada satu hal lagi yang sering kita lupakan. Ini bukan cuma soal minyak loh. Ada yang namanya gas alam cair atau LNG. Qatar itu raksasa di dunia LNG. Dan hampir 100% ekspornya harus lewat Hormuz.
Ini makin penting lagi sekarang karena Eropa makin butuh LNG dari Qatar. Jadi taruhannya bukan cuma minyak. Jadi, inilah kesimpulannya. Selat yang panjangnya cuma 90 km ini ternyata adalah penopang utama ekonomi global kita. Sejarahnya penuh konflik, nggak ada rencana B yang memadai, dan ketergantungan dunia malah makin besar. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup meresahkan. Di dunia yang makin tegang seperti sekarang, apa yang bakal terjadi di hari ketika penopang ini akhirnya patah?